Alihkan ke Al-Quran. Syaitan goda, lawan. Jangan terus-menerus kendor imannya seperti kerupuk, sedikit diramas sudah hancur. Ini jangan. Sampai kapan Bapak Ibu mau terus berlale-lale dalam jauh dari Allah? Paksakan ibadah dan paksakan tinggalkan dosa. Harus dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bertemu lagi teman-teman sekalian di bahasan buku 40 hadis pilihan pembentukan karakter muslimah. Dan kita akan masuk insyaallah pada kesempatan ini di hadis yang ke-8. Berhubungan dengan bahasan masalah haid bagi kaum wanita. Saya akan langsung bacakan teman-teman sekalian bahasan kita insyaAllah. Hadis ke-8 berbunyi dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma dan Abu Bakar dua-duanya sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Maka kita katakan anhuma. Dia berkata, Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة فكيف تصنع به قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضهه ثم تصلي فيه. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nam, Bukhari di jilid 1 halaman 330, Muslim jilid 1 halaman 240, Abu Daud jilid 1 halaman 99, Tirmidzi jilid 1 halaman 254, An-Nasai jilid 1 halaman 155, Ibnu Majah nomor 629, dan Ahmad jilid 6 halaman 345. Yang artinya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu berkata, seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ia berkata, salah seorang dari kami, maksudnya kaum wanita, ada yang bajunya terkena darah haid. Apa yang harus dia perbuat dengannya? Maka beliau SAW menjawab, dia menggosok darah tersebut, kemudian mencucinya dengan air, kemudian membilasnya, lalu dia boleh sholat dengan pakaian tersebut. Jadi hadis ini teman-teman sekalian berbicara tentang masalah hal yang memang rutin dilalui oleh setiap wanita yang belum menopause, dari mulai dia balik sampai masa dia terhenti darah haidnya yang memang rutin setiap bulan, yang menandakan memang sudah dekat dengan masa subur. Dan ini hanya terjadi pada kaum wanita saja, tidak jadi pada kaum pria tentunya, dan ini yang merupakan khususia atau khas buat mereka. Dan dengan ini mereka boleh tidak sholat, ya, bahkan tidak boleh sholat pada saat haid. Begitu juga dengan nifas, ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau puasa mereka batalkan, kalau puasa wajib misalnya Ramadan, dan mereka gantikan di hari yang lain. Tentu nanti akan kita bahas insya Allah hal-hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan pada saat sedang haid. Saya akan bacakan dulu penjelasan ditulis oleh penulis. Kata beliau, hadis ini menunjukkan kenajisan darah haid. Ini poin pertama. Hadis ini menunjukkan tentang najisnya darah haid. Artinya kalau kena pakaian, kena tubuh, maka dia najis, ya. Dan kewajiban mencucinya. Tentu ini berarti berbeda dengan darah umumnya, ya. Kayak tangan kita keluar darah, itu nggak najis. Tapi kalau darah haid berbeda. Ini karena darah yang dianggap kotor, ya. Serta sungguh-sungguh dalam menghilangkan darah tersebut dengan cara telah disebutkan dalam hadis, yaitu, ya, meletakkan, menguceknya. Kalau kita sekarang mungkin bahasa sana mencuci, ya, mencucinya. Kalau Anda punya mesin cuci, sebelum dimasukkan pun Anda coba, ya, ditaburi sabun dulu, kemudian dikasih air lalu dikucek semaksimal mungkin. Setelah itu baru dicuci, mungkin lebih bersih lagi di mesin cuci. Atau kalau Anda tidak punya mesin cuci, Anda bisa dikucek insya Allah. Setelah itu, setelah bersih dibilas, boleh dipakai, ya. Kemudian dikatakan, yakni menggosok darah itu, mencucinya, ya, dengan air dan membilasnya. Al-Khattabi
dalam kitab Ma'alimus Sunan, sudah sering kita sebutkan buku ini, berkata pada juz 1 halaman 112, arti al-qarsu dalam hadis tadi adalah seseorang memegang sesuatu dengan jari jemarinya. Nabi SAW mengatakan dia harus qarskan, atau tadi memegang dengan jari jemari kemudian menggosoknya, kemudian menyikat. Ya. Adapun an-nadhu adalah menyiramkan air, atau bisa juga mengandung arti membilas dan menuangkan air. Maksudnya supaya kita betul-betul sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nah, artinya di sini sebagaimana saya bilang tadi, supaya Anda tidak kehilangan pahala untuk pakaian tersebut, ada baiknya Anda kucek dulu, ya, atau Anda rendam dulu di ember kecil, baru Anda masukkan ke mesin cuci. Jadi jangan dalam kondisi dia darah haid ada lalu kemudian main dilempar langsung ke mesin cuci. Walaupun alhamdulillah di waktu kita sekarang sudah ada pembalut ya. Mungkin beda dengan zaman dulu, pembalutnya juga sudah lebih tipis, bisa menyerap darah dan segala macam, itu akan lebih bersih ya, lebih bersih. Tapi kalau terjadi kasus, misal seorang wanita tidak tahu kalau dia sedang haid, tiba-tiba netes darah tersebut. Karena kan tidak mungkin dia pakai pembalut karena dia belum tahu gitu kan. Atau misalnya dia menganggap dirinya sudah selesai haid, kemudian dia cuma pakai celana dalam dan tidak pakai pembalut, ternyata masih ada yang netes, maka kan bisa saja kena ke pakaian dalamnya. Nah ini yang menjadi bahasan kita sebenarnya. Ya. Al-Hafidh berkata dalam kitab Fathul Bari adalah syarah Sahih Bukhari, kata tahidu fi thawb bermakna darah haid mengenai pakaian. Tahuttuhu bermakna menggosok dan mengeriknya. Sedangkan takrusuhu bermakna menggosok dan memijat bagian kain yang terkena darah dengan ujung jari tangan agar bersih dan keluarlah darah yang telah diserap oleh kain tersebut. Kemudian makna tandahuhu jika kembali kepada tempat darah, maka yang dimaksud adalah mencuci, dan jika kembali kepada pakaian maka maksudnya adalah membilas. Jadi ini maksudnya masih kepada makna-makna kalimat hadis ya. Mungkin ada sebagian orang teman-teman terlintas di benaknya, masa sih materi seperti ini harus dijadikan sebagai materi khusus ya? Jawabannya iya. Karena memang Islam itu bersih, suci, dan memang selalu memerintahkan para penganutnya untuk selalu bersih dan suci. Ya. Jadi memang sangat penting masalah ini. Dan ini lebih berat daripada bahasan masalah air seni atau kencing. Kencing pun dibahas dengan sangat rinci dalam agama Islam. Kalau dia najis, bahkan menjadi penyebab siksa kubur. Gitu kan? Sebagaimana ada hadis menjelaskan masalah itu. Yang kata Nabi SAW untuk melewati 2 kuburan, sesungguhnya 2 penghuni kuburan sedang disiksa. Salah satunya karena suka mengadu domba, yang satu lagi tidak cebok pada saat kencing. Dan darah haid lebih berat daripada kencing. Gitu kan? Ini lebih kotor, nanti akan kita bacakan atau Anda bisa membuka sekarang surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayatnya 222. Jadi mudah dihafal ya. Surah nomor 2 ayat 222. Bisa dibuka, saya juga akan buka di handphone di aplikasi supaya kita mendengar bagaimana atau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang masalah haid ini ya. Ya, saya akan membacakan Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 222. Jadi yang pegang buku tentu tidak ada disampaikan dalam buku ini karena langsung masuk kepada hadis ya. Tapi ini ayat yang menjelaskan tentang masalah haid. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini sebenarnya tujuannya untuk menjelaskan ayat dan juga menyampaikan kenapa penting dalam Islam membahas masalah haid. Karena itu bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang haid. Karena ini rutin wanita hadapi setiap bulan, maka ditanyakan. Dan tidak akan pernah berhenti selama ada manusia, maka akan ada haid. Ya. Wanita terus akan sampai menjelang hari kiamat nanti. Tentu berbeda kalau kita bicara di akhirat, ini sudah tidak ada semua lagi ya.
Ya, tidak ada lagi buang air kecil, buang air besar, nggak ada lagi haid, nggak ada nifas, nggak ada semuanya. Kalau di akhirat. Katakanlah kepada mereka yang bertanya itu, haid itu adalah suatu kotoran. Nah, berarti kan ada sebab. Jadi dia kotor. Lalu Allah mengatakan, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Maksudnya di sini menjauhkan adalah jangan kau gauli di kemaluannya. Ya, itu maknanya. Jadi perlu dititik beratkan masalah itu, insya Allah. Nanti akan kita paparkan di akhir setelah membaca penjelasan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh bagi wanita haid ya. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Sekali lagi makna mendekati adalah menggaulinya. Ya. Apabila mereka telah suci, udah gak ada lagi darahnya, dia udah mandi bersih, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu, di kemaluannya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, perhatikan di sini bagaimana Allah Azza wa Jalla menitik beratkan tentang masalah Allah suka dengan kebersihan. Makanya Allah memberikan kita perasaan nggak nyaman ya. Mungkin wanita juga bisa rasakan pada saat dia keluar darah haid. Subhanallah, kita setetes aja kencing atau kita merasa sudah nggak nyaman ya. Allah SWT berikan sedikit aja kita gerah keringatan, kita merasa nggak nyaman. Kecuali mau orang yang mengebalkan dirinya ya, udah membiasakan diri seperti itu mungkin. Tapi kalau orang yang terbiasa bersih, dia pasti tidak akan pernah bisa. Ya, dia akan sulit sekali untuk lepas dari masalah gegerahan ini, merasa nggak nyaman. Allah SWT memberikan itu supaya kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang buruk itu. Itu juga dengan Allah berikan hidung kita suka dengan bau wangi, tidak suka dengan bau busuk. Itu semua adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memang Allah suka sebagai mencipta kita selalu bersih, dan Allah juga membuat kita sendiri terbawa agar suka dengan kebersihan. Kita suka dengan wangi, kita suka dengan, kalau ada sebuah ruangan ditata dengan rapi atau rumah, kita masuk nyaman, wangi, bersih. Bahkan salah satu terapi yang sangat baik, terutama di masa-masa kayak kita sekarang di pandemi, untuk menghilangkan virus, bakteri, adalah bersih dan wangi. Ya. Oleh karena itu orang cuci tangan, kumur-kumur, orang pakai masker, kebersihan kan. Berarti memang serentak seluruh dunia ini Allah SWT mencipta suruh bersih, ayo bersih. Dengan ada pandemi ini jadi orang jadi bersih. Kan. Lebih hati-hati dan segala macam. Dan itu penting. Nah kalau tidak orang subhanallah kadang-kadang tidak bisa mengontrol, disukai oleh syaitan dengan kotor, dengan jorok. Maka ini jawabannya teman-teman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan kalau kita dianjurkan bersih. Dan kenapa dibahas masalah haid ini? Karena ini dibutuhkan oleh wanita dan setiap bulan terjadi pada mereka. Ya. Oleh itu Anda bayangkan tadi bagaimana Al-Khattabi, bagaimana Al-Hafidh Ibn Hajar, ya, Al-Khattabi dalam Ma'alim As-Sunan, kemudian Ibn Hajar dalam Fathul Barinya, menitik beratkan tentang makna-makna yang disebutkan perkata yang disampaikan oleh Nabi SAW supaya jelas gitu. Jadi artinya harus dibersihkan. Kemudian As-San'ani juga menyebutkan dalam Subulus Salam, ya, buku beliau, berkata pada juz 1 halaman 68. Beliau mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa darah haid itu najis. Ya. Artinya tidak diterima sholatnya, kotor kalau dia sholat pun. Dan kita wajib mencuci dan sungguh-sungguh dalam menghilangkan darahnya. Berdasarkan adanya perintah untuk dikerik dan digosok serta dibilas untuk menghilangkan bekas darahnya. Zahir hadis ini yang nampak dari hadis menunjukkan bahwa tidak wajib selain apa yang disebutkan di dalam hadis, walaupun zatnya masih berbekas. Sehingga tidak harus melakukan berulang-ulang untuk menghilangkan karena tidak disebutkan dalam hadis, ya, atau hadis Asma. Dan itulah tempat penjelasan yang juga karena ada penjelasan dalam riwayat lain, wala yadurruki atharuhu, dan bekasnya tidak akan membahayakanmu. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 365 dari hadis Khawla binti Yasar radhiyallahu anha. Jadi ini mungkin sekaligus menjawab kalau ada di antara
akhwat kita dan umat kita yang ikut acara ini tadi bertanya, kalau saya sudah kucek ternyata masih ada bekas darahnya. Bagaimana? Jawabannya sudah ada. Karena Nabi SAW berkata kepada Khawlah dalam hadis Abu Daud yang baru saya kita bacakan, setelah kau kerik, kau bersihkan, berusaha dan ternyata masih ada bekasnya, tidak akan berbahaya bagimu. Yang penting sudah dibersihkan. Karena kadang-kadang darah itu, apalagi kalau telat sedikit ya dibersihkan dari kain, maka dia agak sulit untuk hilang. Walaupun alhamdulillah di zaman kita sekarang, Masya Allah, Tabarakallah, Allah mudahkan segala macam hal. Ini sebuah nikmat harus kita syukuri. Ada sekarang bahan-bahan yang baju putih pun yang kena noda sekotor apapun bisa dibersihkan dengan deterjen tertentu. Ya. Nah, itu hal yang positif. Ya. Jadi makin Anda bisa bersihkan, niatkan karena Allah SWT, maka makin besar pahalanya. Ya. Dan ini teman-teman, kalau hal yang seperti ini aja disuruh perintahkan untuk bersih, artinya pakaiannya, maka bagaimana dengan darah yang dasarnya memang lagi ada di kemaluannya. Jadi ada sebagian wanita mungkin menganggap remeh masalah ini dan membiarkan darah itu sampai numpuk-numpuk sekian banyak, bahkan karena dia pikir dia nggak wajib sholat, dia malas untuk mandi. Kenapa? Pada saat haid tidak mandi. Tetap harus mandi. Dan pembalut kalau maaf sudah terasa tertumpah darah, gantilah. Kecuali Anda betul-betul orang yang susah sekali, walaupun pembalut sekarang murah sekali harganya, Anda buang, ganti, cebok lagi. Tetap mandi, tetap bersih. Karena sebenarnya perintah agama adalah membersihkan diri dari haid itu. Sampai kalau kena pakaian saja, pakaiannya dibersihkan. Gitu kan? Bagaimana dengan yang masih ada di kemaluan? Maka harusnya lebih dibersihkan. Dan ini perintah untuk membersihkan kemaluan dalam syariat luar biasa gitu. Ya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan 5 hal fitrah yang harus dijaga oleh setiap muslim. Ya. Bagi laki-laki mencukur kumis, kemudian 4 hal ini laki-laki perempuan ya. Memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, kemudian khitan. Tapi di sini mencabut bulu kemaluan tujuannya adalah salah satunya untuk itu. Dalam hadis lain kata Nabi SAW kepada para laki-laki, janganlah kalian datang dari safar langsung ke rumahnya tanpa menginformasikan kepada istrinya, agar si istri sempat menyisir rambutnya dan mencukur kemaluannya atau membersihkan kemaluannya. Memang ini tempat-tempat yang sensitif ya, yang kalau tidak dibersihkan maka akan jadi masalah gitu. Baik untuk laki-laki ataupun perempuan, dan berapa banyak perempuan tidak menyadari penyakit yang muncul dalam dirinya disebabkan juga karena masalah ini. Ya, karena masalah haid, nifas, dan dia tidak peduli untuk membersihkannya. Ternyata itu berpengaruh pada kulit, pada segala macam hal yang mungkin berhubungan dengan masalah kesehatan. Teman-teman medis lebih pantas membahas dari saya masalah ini tentunya. Kata beliau, saya mengatakan bahwa pernyataan ini mengandung kritik karena dalam hadis sahih ada perintah untuk memakai daun bidara. Dan daun ini termasuk adalah benda kesat yang dapat membersihkan noda. Yaitu hadis Ummu Qais bin Mihsan radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an damil haidhi yusibu ats-thawb qala hukkihi bidil'in waghsilihi bima'in wa sidr. Dia bertanya kepada Nabi SAW tentang darah haid yang mengenai pakaian, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, keriklah dengan kayu ranting, kalau kita sekarang sudah ada sikat, lalu cucilah dengan air dan daun bidara untuk mewangikan maksudnya. Sedangkan hadis Khawlah binti Yasar yang diriwayatkan Tirmidzi dibawakan kepada pengertian bahwa apabila telah memakai benda kesat yang dapat membersihkan noda namun bekas najis tersebut tidak hilang, wallahu a'lam. Ya, jadi kalau kita gabungkan keduanya, maksudnya adalah seseorang muslim harus berusaha dulu membersihkan semaksimal mungkin. Menaruh kalau kita sekarang bahan-bahan deterjen apalah segala macam penghilang noda, dikerik segala macam. Kalau betul-betul udah nggak bisa hilang, ya baru boleh dipakai. Ya, seperti itulah. Ya. Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan dalam kitab Ma'alim As-Sunan, kembali kepada beliau Imam Al-Khattabi di juz 1 halaman 113, sebenarnya perintah menggosok darah haid dengan kayu ranting adalah agar darah yang menempel pada kain bisa hilang. Kemudian dicuci dengan air untuk menghilangkan bekas najis tersebut. Ya, jadi maksudnya kayu ranting zaman dulu tuh mungkin supaya bisa menggosok, supaya bisa ada wadah atau alat untuk menggosoknya. Sekali kalau kita sekarang ada sikat ya. Dan saya terus mengingatkan, jangan sesuatu yang kotor begini langsung dimasukkan ke dalam mesin cuci, lalu digabung dengan pakaian-pakaian lain sehingga darah haid yang dasarnya tadi Allah katakan kotor, itu kemudian menyebar di mana-mana. Ya. Al-Baghawi rahimahullah berkata dalam Syarah Sunnah pada juz 2 halaman 77, Aisyah
radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Mu'adzah tentang darah haid yang mengenai pakaian, dan dia menjawab, tagsiluhu fa in lam yadhhabu atharuhu faltughayyirhu bi syai'in min sufrah. Hendaklah kamu mencucinya, dan apabila bekasnya belum hilang, ya, maka hendaklah kamu merubah warnanya dengan memakai sesuatu yang berwarna kuning atau seperti za'faran. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 357. Maksudnya adalah bagaimana seseorang muslim, muslimah terutama, berusaha untuk menghilangkan bau. Dan ini menandakan memang darah haid itu memiliki bau khas, beda dengan darah umumnya ya. Dan dengan warna juga yang lebih pekat dan segala macam ini, mungkin kaum wanita lebih tahu masalah itu. Jadi tujuan sebenarnya apa yang kita bahas semua ini, bagaimana seorang muslimah betul-betul bersih dari masalah tersebut. Dan ingat, saya ulangi lagi, kalau pakaian aja seperti ini, bagaimana dengan rahimnya atau kemaluannya yang harus dia diri selalu jaga ya. Berapa banyak teman-teman sekalian, mohon maaf saya bahasakan, para muslimah yang diceraikan oleh suaminya tanpa dia sadari karena masalah ini. Jadi umumnya kaum laki-laki itu kadang-kadang memiliki rasa malu untuk menyampaikan apa yang dia dapatkan dari istrinya. Tapi yang terjadi adalah reaksi menjauhi. Ya, bagi anda seorang muslimah, saya sebagai laki-laki menyampaikan masalah itu. Artinya, kalau anda menemukan suami anda menjauh, apalagi tidak menggauli anda, maka anda coba yang paling pertama, ya, menjadikan sebagai bahan introspeksi diri adalah bau badan, bau kemaluan, ya, bau mulut, bau nafas. Ini sensitif sekali. Ya. Umumnya laki-laki tidak mau mendekat lagi pada wanita yang makan sembarangan sehingga nafasnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Anda kalau biologis akan terjadi interaksi itu, dan kadang-kadang ada nafas ya, atau bau mulut ya, yang dia tidak peduli dengan sikat gigi. Bahkan saya sering tekankan pada istri saya, kita bukan hanya sikat gigi saja, pakai mouthwash, obat kumur. Jadi setelah sikat gigi benar-benar bersih, nyaman, itu sunnah Nabi SAW. Nabi selalu pakai siwak. Bahkan kita disuruh berulang-ulang pakai siwak. Berulang-ulang. Ya, setiap waktu sholat, 5 waktu kita suruh pakai siwak. Anda kalau sikat gigi cuma sehari, 2 kali, 3 kali, Islam memerintahkan Anda sampai belasan bahkan puluhan kali. Ya, kita dianjurkan dalam hadis, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Kalau sholat wajib aja 5, berarti 5 kali Anda bersiwak. Siwak bisa diganti dengan sikat gigi kalau tidak ada kayu siwak. Ya. Bagaimana dengan sholat sunnah, duha, sholat malam, tahiyat masjid, sholat taubat, sholat wudu. Ya, itu semua disuruh. Dan bahkan kata Nabi SAW, beliau mengatakan bahwasanya kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Wudu lebih banyak lagi karena wudu dilakukan walaupun tidak sedang sholat. Dengan kayak mau tidur misalnya. Ya, ya, atau orang mau melanjutkan wudunya kalau dia batal walaupun waktu sholat belum tiba. Nah itu semua adalah bagian daripada syariat. Maka sensitif sekali, harus hati-hati. Bau mulut ya. Bahkan Nabi SAW tidak pernah masuk rumahnya kecuali sudah bersiwak. Dan beliau juga di akhir hidupnya bersiwak pada saat mau meninggal. Jadi, bagaimana beliau tersandar di paha atau di dada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abdurrahman, ipar beliau, adiknya Aisyah, masuk menggunakan siwak. Mata Nabi SAW ke siwak itu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah anda mau siwak itu? Nabi SAW memberikan isyarat dengan kepalanya, iya. Maka Aisyah pun minta dari Abdurrahman, lalu dipotong bekas Abdurrahman, lalu dibuatkan, dibersihkan, lalu kemudian digosokkan di mulut Nabi SAW, lalu beliau meninggal setelahnya. Jadi saking bersihnya Islam menjaga itu. Itu juga dengan bau ketiak. Salah satu sunnah Nabi SAW mencabut bau ketiak. Ini sering kalau dibiarkan ada, maka akan menampung keringat dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya, sangat tidak sedap. Siapapun yang keluar bau ketiak, maka orang tidak sedap berada di sebelahnya. Bagaimana anda interaksi biologis dengan suami? Ya, hati-hati dengan itu. Itu juga dengan bau kemaluan. Ya, yang pasti akan interaksi biologis akan bersentuhan kemaluan. Maka itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Juga saya tambahkan dengan bagian bokong belakang. Seringkali muslimah mungkin cebok kemaluannya, tapi dia tidak cebok bagian bokongnya, ya duburnya. Harus dicebok dengan benar, walaupun anda tidak buang air besar. Karena daerah-daerah ini semua, pada saat anda habis mandi pun, beberapa menit saja setelah itu anda berinteraksi, jalan di rumah segala macam, itu sudah cukup bisa ada keringat dan cukup sudah mengeluarkan bau yang kurang sedap di tempat dubur dan di kubul anda, atau di bagian belakang dan bagian depan. Maka ini semua pada saat mau interaksi biologis harus hati-hati. Ya, sensitif sekali gitu. Maka ini harus dijaga teman-teman sekalian. Ya. Ini masalah pertama yang banyak terjadi. Saya temukan kasus-kasusnya para
suami tidak mau mendekati istrinya. Ya. Karena mereka pun malu mau membahasakan. Jadi takut istrinya tersinggung, maka dia tidak mau mengatakan mulutmu bau atau nafasmu bau. Kalau saya sudah terapkan dalam rumah tangga, ada apa-apa saya langsung bahasakan baik-baik, sehingga saya tidak mau itu berkelanjutan gitu kan. Karena saya pun coba menjaga kebersihan tersebut, dan itu bagian daripada syariat, bagi saya itu adalah bagian daripada kehidupan, maka juga saya terapkan kepada pasangan. Alhamdulillah ya, bisa berinteraksi dengan baik, dan itu sangat positif gitu ya. Yang kedua adalah tutur kata. Nah, ini juga pengaruhnya besar sekali. Allah SWT berikan Anda suara yang lembut, ya, Anda memiliki cara menarik. Anda tahu apa yang dijual oleh para pelacur. Mohon maaf saya bahasakan ini. Mereka menjual godaan, tutur kata yang menggoda, ya, bahasa-bahasa yang menggoda, badan yang wangi dan segala macam itu. Dan itu harusnya setiap muslim melakukan itu. Anda yakin, wahai saudariku muslimah, kalau Anda lakukan ini, dua hal ini Anda introspeksi diri ya, maka Anda akan mendapatkan reaksi yang berbeda dari suami. Tentu masih banyak poin-poin lagi, tapi ini yang mendasar kalau kita bicara masalah fisik, interaksi fisik ya. Maka itu sangat berbeda sekali. Tentu juga rambut sama ya, rambut juga begitu ya, disampoin, dibersihkan, pakai vitamin-vitamin, pakai pewangi rambut gitu kan. Segala macam itu perlu ya. Tentu itu juga terjadi pada laki-laki ya. Mungkin ada jenggot, ada rambut ya. Kayak saya misalnya menjadi ikut, saya tidak pernah berhenti dalam sehari 3-4 kali mandi itu saya selalu sampoin gitu kan. Itu juga dengan kepala. Jadi karena sudah terbiasa, jadi sedikit gerahnya kita sudah nggak betah gitu kan. Tidak ada urusannya bahwasanya tadi baru 1 jam lalu saya sampoin. Kenapa? Apa susahnya menggunakan sedikit sampo? Tapi menjaga ya, nama baik kita ya, di depan pasangan segala macam itu perlu dijadikan sebagai perhatian khusus ya. Saya akan tambahkan teman-teman sekalian apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair tentang masalah haid ini. Beliau mendefinisikan haid adalah darah yang keluar dari rahim, dari rahim seorang wanita ya, pada saat ia mencapai usia balik ya. Di mana biasanya darah ini akan keluar pada waktu-waktu tertentu dengan hikmah mencegah dan mengendalikan kelahiran anak. Paling sedikit masa keluarnya darah haid adalah sehari semalam, dan paling lama adalah 15 hari, serta kebanyakan antara 6-7 hari. Sedangkan masa suci paling sedikit adalah 13 atau 15 hari, dan paling lama tidaklah terbatas, serta kebanyakan adalah 23-24 hari. Dalam masalah haid, wanita dapat dibagi menjadi 3 kelompok, kata beliau. Yaitu yang pertama pemula, yang kedua sudah terbiasa, yang ketiga adalah istihadhah, yang keluar setelah masa rutin haid. Di mana yang masing-masing diberlakukan ketentuan hukum tersendiri. Kalau wanita pemula, beliau mengatakan kayak wanita anak-anak kita baru balik ya, ini harus ibunya ini pengaruhnya besar sekali. Kalau ibunya dasarnya tadinya kotor, jorok, tidak perhatian masalah ini, maka dia akan wariskan kepada anaknya. Sudahlah nggak apa-apa ini aja. Tapi kalau dia berhasil menjalankan, membersihkan diri, selalu bersih, akan terwariskan kepada anak perempuannya dan terus turun-temurun ini. Maka bagi pemula, kata beliau, wanita yang melihat darah haid untuk pertama kalinya, ketentuan hukumnya bahwa ketika ia melihat darah itu, hendaklah ia meninggalkan sholat, puasa, dan persetubuhan, kalaupun dia sudah menikah. Dan ia menunggu masa suci, benar-benar sudah tidak ada darah. Jika ia melihat haidnya telah berlangsung sehari semalam, atau lebih dari itu hingga 15 hari, hendaklah ia mandi dan mengerjakan sholat. Tetapi jika darahnya itu masih terus-menerus keluar setelah berlangsung 15 hari, maka hendaklah ia mandi dan mengerjakan sholat, karena dianggap sudah masuk masa istihadhah. Ya, walaupun dalam poin ini sebenarnya lebih tepatnya tergantung siklus rutin seorang muslimah. Kalau siklus rutinnya dia 7 hari, ya udah itu jadikan pegangan. Kapan dalam 1 tahun ada 1 bulan dia di 8 hari, ya hari ke-8-nya istihadhah, gitu kan? Itu lebih hati-hati, ya, lebih peka untuk ini dianggap istihadhah. Tapi kalau misalnya dia tidak stabil, setiap bulan berubah-ubah, maka dia bisa berpegang pada pendapat yang maksimal 15 hari. Dan ini sering terjadi, sebenarnya dibutuhkan hukum ini kalau setelah melahirkan, ya, atau Anda pindah ke satu lokasi perubahan cuaca yang ekstrim, kayak orang Indonesia yang biasa stabil cuaca, kita antara 27 sampai 37 misalnya, terus tiba-tiba pindah ke Rusia,
yang dinginnya di bawah minus, ya, -7, -8, -10, atau Anda pindah ke Timur Tengah yang panasnya sampai 50 derajat misalnya. Nah ini mungkin bisa terjadi perubahan itu. Kata beliau, jika darah itu terus-menerus keluar melebihi 15 hari, hendaklah ia menghukumi darah itu sebagai darah istihadah, darah yang bukan lagi haid. Dia sudah boleh bersuci, dia mandi, suci, uduk, lalu dia sholat, ya, dan melanjutkan puasa kalaupun, atau dia berpuasa kalaupun dia masa puasa. Di mana ketentuan hukum ini berlaku padanya dan ketentuan hukum yang berlaku pada wanita yang istihadah. Jika darahnya berhenti 1 hari dari 15 hari tersebut, seperti keluar 1 atau 2 hari kemudian berhenti, atau yang seperti itu, maka hendaklah ia mandi dan sholat tak kala melihat berhenti darah dan tidak sholat ketika melihat darah. Nah, jadi kalau misalnya dia rutin 7 hari, ya, atau tidak sampai 7 hari, bulan depan 9 hari, bulan depannya 12 hari, dia enggak punya siklus yang rutin yang memang setiap bulan sama, maka dia pada saat berhenti darah dia mandi, dia sholat. Tapi kalau keluar lagi darah di waktu sholat selanjutnya dia berhenti lagi. Jika darahnya berhenti 1 hari dalam 15 hari tersebut, seperti keluar 1 atau 2 hari kemudian berhenti, atau yang seperti itu atau seperti ini, maka hendaklah ia mandi dan sholat tak kala melihat berhentinya darah, tidak sholat ketika melihat darah. Sementara wanita yang sudah terbiasa, udah sekian tahun dia haid, tidak asing lagi bagi dia, yaitu wanita yang telah mengetahui hari-hari tertentu dari masa haidnya dalam 1 bulan, ketentuannya adalah ketentuan hukumnya bahwa ia diwajibkan meninggalkan sholat, puasa, ya, bersetubuh pada hari-hari di mana haidnya biasa berlangsung. Ketika ia melihat darahnya itu berwarna kekuning-kuningan atau kehitam-hitaman setelah berakhirnya hari-hari di masa-masa haidnya yang biasa berlangsung, hendaklah ia tidak perlu, atau dia tidak perlu mempedulikan lagi. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kami tidak menganggap darah yang berwarna kuning-kuningan atau hitam-hitaman setelah suci sebagai darah yang perlu dipedulikan. Maksudnya dianggap istihadah, gitu kan. Tapi jika di tengah-tengah kebiasaan masa berlangsung haidnya, ia melihat darahnya tampak berwarna kuning-kuningan atau hitam-hitaman, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah haidnya, sehingga ia tidak perlu mandi, tidak wajib sholat, dan tidak wajib berpuasa. Jadi kalau misalnya rutin dia 7 hari, ternyata biasanya kan darah banyak awal keluar, terus kemudian atau sedikit, terus banyak, terus kemudian sedikit lagi. Itu yang rutin terjadi. Tapi misalnya semua rata-rata merah, tapi biasanya berubah menjadi kehitam-hitaman atau kecok-coklatan, ya, atau kekuning-kuningan. Nah ini kalau di dalam, misalnya dia 7 hari biasa rutinitas haidnya, hari ke-5 begitu, tetap aja dia anggap haid. Tapi kalau lebih dari rutinitas dia, misalnya hari ke-8, hari ke-9, tadinya dia cuma 7 hari biasa, maka dianggap istihadah. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang istihadah, yaitu wanita yang darahnya tidak berhenti dan terus-menerus keluar setelah berakhir masa haidnya. Ketentuan hukumnya adalah jika ia menganggap hari-hari sebelum terjadi istihadah sebagai hari-hari haidnya dan merasa yakin bahwa hari tersebut adalah hari-hari di masa-masa haid biasa berlangsung, misalnya tadi 7 hari, ya, kemudian sekarang lebih, maka hendaklah ia meninggalkan sholat selama masa haidnya pada setiap bulan. Kemudian setelah masa haid itu berakhir, hendaklah ia mandi, mengerjakan sholat, berpuasa, serta boleh bersetubuh. Jika masa haidnya tidak teratur atau teratur hanya saja ia lupa masa berlangsungnya atau jumlah harinya, maka ia dapat membedakan sebagian dari warna darahnya. Terkadang darahnya berwarna hitam, terkadang berwarna merah. Selama darah hitam keluar, hendaklah ia berdiam diri. Lalu setelah darah hitam berhenti, hendaklah ia mandi dan mengerjakan sholat selama keluarnya tidak lebih dari 15 hari. Jika darahnya tidak dapat dibedakan antara warna hitam dan warna lainnya, hendaklah ia berdiam diri pada hari-hari bulan menurut ukuran kebiasaan haidnya, ya, yaitu 6-7 hari, serta kemudian mandi dan mengerjakan sholat. Ya, jadi ini penyampaian beliau tentunya masalah itu. Dan beliau mengatakan bagi wanita yang menderita istihadah, bahwa selama masa istihadahnya, artinya darah yang keluar setelah rutinitas haid, hari-hari haid, hendaklah ia berwudu pada tiap-tiap sholat dan memakai cawat atau penyumbat darah atau penyumpal darah
lalu menunaikan sholat, meskipun darah terus-menerus keluar. Dan hendaklah ia tidak bersetubuh kecuali dalam keadaan darurat. Nah, jadi kalau istihadha biasa 7 hari, entah sekarang keluar hari ke-8, hari ke-9, maka dianggap istihadha. Atau tadi ada pendapat juga mengatakan kalau dia lebih dari 15 hari, setelahnya dianggap istihadha, gitu kan? Maka ini dia boleh cebok, kemudian dia wudhu, dia sholat, walaupun darahnya tetap keluar. Karena itu dianggap seperti ada pembuluh darah yang pecah ya, atau luka seperti itulah. Dalil-dalil yang menunjukkan ketentuan hukum berkaitan dengan wanita istihadha ini, yang pertama adalah hadits Ummu Salamah radhiyallahu anha. Suatu ketika ia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW mengenai seorang wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Litanzur iddatal layali wal ayyamin lati kanat tahiduhunna min asy-syahri qabla an yusibaha alladhi asabaha faltatruki as-salata qadra dhalika min asy-syahr fa idza khallafat dhalika faltagtasil thumma litastafthir." Ya, litastafthir. Saya ulangi, litastafthir bi thawbin thumma litusalli fihi. Artinya, kata Nabi SAW, hendaklah ia memperhatikan jumlah malam serta hari di mana ia biasa haid setiap bulannya, dalam satu bulannya. Sebelum ia mengalami kejadian yang dialami, maksudnya istihadhanya. Jadi saya bilang, kalau rutin 7 hari, Januari sampai Mei semuanya rutin. Juni tiba-tiba jadi 9 hari misalnya. Kemudian hendaklah ia meninggalkan sholat menurut ukuran jumlah hari kebiasaannya. Biasa 7 hari itu saja dia tidak boleh sholat. Dalam 1 bulan. Jika hari-hari haidnya telah berakhir, hendaklah ia mandi serta memakai cawat ya, atau penyumpal darah, baru ia sholat. Artinya setelah rutinitas hari haidnya dianggap istihadha. Dia tinggal cebok, dia wudhu, dia sholat. Walaupun darahnya tetap mengalir. Tapi tadi sudah dijelaskan ya. Dan ini diriwayatkan Abu Dawud nomor 274, An-Nasai 208 dengan sanad yang baik. Juga ada hadis ya, Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha. Suatu ketika ia istihadha, darah yang keluar setelah haid. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Idza kana damul haidhi fa innahu aswadu yu'raf. Fa idza kana kadzalika fa amsiki 'anis salati. فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِ وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ." Jika darah itu adalah darah haid, maka ia telah diketahui warnanya lebih dekat kepada pekat hitam. Jika keadaannya seperti itu, maka hendaklah kamu menahan diri dari sholat lagi darah haid keluar. Tapi jika warnanya adalah warna yang lain, hendaklah kamu berwudu serta mandi dan sholat, karena darah itu adalah penyakit. Ya. Dan ini disebutkan Abu Dawud nomor 304 dan An-Nasai 363. Ya, 363. Ya. Dalam hadis ini kata beliau terkandung dalil yang berkenaan dengan ketentuan hukum bagi wanita yang istihadha, yang masa haidnya tidak teratur ya, dan masa haidnya atau yang masa haidnya teratur, hanya saja ia lupa kebiasaan haidnya dan warna haidnya dapat dibedakan. Ya. Kemudian beliau juga membahas hadis Hamna binti Jahash radhiyallahu anha, ini ipar Nabi SAW. Ia berkata, dahulu aku pernah menderita istihadha yang parah. Ya. Banyak darah keluar walaupun sudah lewat masa haidku. Sehingga darah yang keluar cukup banyak. Dan aku datang kepada Nabi SAW dan meminta fatwa. Lalu beliau bersabda, "Innama hiya raqdatun minasyaitani fatahayyadi 6 ayamin aw 7 ayamin fi ilmi Allahi thumma igtasili fa idza ra'aiti annaki qad tahurti wastanqati fasalli 24 lailah aw 23 lailatan wa ayyamaha wa sumi wa salli fa inna dhalika yujzi'uki wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa." Artinya, sesungguhnya hal itu adalah gangguan syaitan. Jadi syaitan ada partisipasi dalam masalah haid yang terus-menerus keluar lewat dari masa waktunya. Maka hitunglah masa haidmu 6-7 hari. Ini yang umumnya ya. Kecuali memang dia memang sudah rutin dari awal dia balik. Terus 15 hari itu berbeda. Sebagaimana tadi sudah ada pendapat menjelaskan masalah itu.
Tapi Nabi SAW di sini menjelaskan masa haid itu 6 sampai 7 hari umumnya. Dalam pengetahuan Allah maksudnya ilmu yang sudah Allah ajarkan. Kemudian mandilah. Jika kamu melihat bahwa kamu telah bersih dan telah suci, maka lalu sholatlah selama 24 atau 23 hari. Karena kan haid kalau 6 hari berarti ada sisa 24 hari dari bulan. Kalau 7 hari berarti sisa 23 hari. Berpuasalah dan sholatlah, niscaya hal itu berpahala bagimu. Perbuatlah seperti itu, perbuatlah hal itu pada setiap bulan sebagaimana layaknya kaum wanita haid. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 128 dan beliau mensahihkannya. Mensahihkannya. Jadi ini termasuk yang perlu digarisbawahi tentunya teman-teman sekalian. Dan saya tambahkan sedikit juga di sini beliau Syekh Abu Bakar sebutkan dalam buku beliau Minhajul Muslim ya, dalam masalah bab nifas ya, atau jelasan masalah nifas, karena nifas berhubungan juga dengan masalah ini. Kata beliau, nifas adalah darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan dan tidak ada batas minimalnya. Sehingga kapan saja wanita yang sedang nifas melihat darah nifasnya telah berhenti, hendaklah ia mandi dan menunaikan sholat, kecuali bersetubuh, di mana perbuatan itu merupakan perbuatan yang dimakruhkan bagi wanita karena alasan kebersihannya sebelum masa nifasnya genap 40 hari. Jadi kalau ada masih 20 hari, 15 hari, sudah berhenti darah nifasnya, dia udah boleh mandi, dia sholat. Tapi dimakruhkan berhubungan biologis. Karena normalnya sebenarnya 40 hari baru bersih benar gitu ya. Serta dikhawatirkan menimbulkan rasa sakit pada wanita karena baru melahirkan. Sedangkan batas maksimalnya adalah 40 hari. Berdasarkan keterangan dituturkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, seraya berkata para wanita yang sedang nifas berdiam diri selama 40 hari. Hadits riwayat Abu Daud nomor 311 ya. Dan dia berkata, aku pernah bertanya ya kepada Nabi SAW atau kepada Rasulullah SAW, berapa lamakah wanita yang haid, berapa lamakah wanita yang habis melahirkan harus berdiam diri? Maka Nabi SAW menjawab, arba'ina yauman illa antara tuhra qabla dhalik. 40 hari kecuali ia bisa atau dia melihat darah nifasnya telah berhenti sebelum itu. Hadis riwayat Tirmidzi ya, dan juga Al-Hakim. Menurut hadis ini, bahwa jika wanita yang sedang bernifas telah menjalani masa nifasnya selama 40 hari, hendaklah ia mandi, menunaikan sholat serta berpuasa meskipun belum suci. Hanya saja wanita yang belum suci dihukumi sebagaimana layaknya wanita yang istihadah. Jadi kalau misalnya lebih dari 40 hari, sudah hari ke-41 masih ada juga darah yang netes, maka berarti sudah istihadah. Pokoknya seperti tadi, dia cebok, dia wudhu, lalu dia, tentu dia mandi dulu, ya kalau memang dia belum mandi sebelumnya, dia mandi kemudian dia sholat ya, dan berpuasa. Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang sedang nifas hendaklah berdiam diri selama 50 atau 60 hari. Adapun batasan berdiam diri 40 hari dimaksudkan semata-mata sebagai bentuk kehati-hatian terhadap agamanya. Tapi pendapat yang paling kuat adalah 40 hari tentu maksimal. Allahu a'lam. Ini insya Allah yang digarisbawahi teman-teman sekalian ya, dari masalah haid. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian, bagaimana cara mengetahui masa suci. Ini juga termasuk tambahan informasi yang perlu saudariku muslimah mengetahuinya. Masa suci dapat diketahui dengan salah satu dari dua hal berikut ini. Yang pertama kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, cairan putih, yaitu cairan putih yang keluar setelah masa suci. Nah, yang kedua telah kering, nggak ada lagi darah. Seorang wanita dapat memasukkan kapas ke dalam vaginanya, kemudian mengeluarkannya kembali dan kapas itu dipastikan keluar dalam kondisi kering, nggak ada tetesan darah. Di mana hal itu dilakukan sebelum dan sudah tidur, sehingga ia dapat mengetahui apakah dia sudah suci atau tidak. Terakhir teman-teman, kita coba masuk ke masalah apa yang boleh dan tidak boleh bagi orang yang haid dan nifas. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, hal-hal yang dilarang pada saat haid dan nifas. Yang pertama adalah bersetubuh. Dan ini kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang sudah kita bacakan, Al-Baqarah 222 ya. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Tidak boleh kalian hai para wanita, para laki-laki mendekati mereka, maknanya mensetubuhi mereka sampai mereka suci. Sampai mereka suci. Namun yang dimaksud di sini teman-teman sekalian adalah yang tidak boleh adalah menggaulinya di kemaluan. Nanti akan kita jelaskan ya di poin-poin setelahnya insya Allah. Baik,
Kemudian yang kedua yang tidak boleh selain bersetubuh adalah sholat dan puasa. Hal itu ya diambil dari sabda Nabi SAW kepada penjelasan tentang kaum wanita di zaman beliau. Alaysa idha hadat al-mar'ah lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita pada saat sedang haid berarti dia tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Hadis riwayat Bukhari nomor 304. Jadi begitu netes darah haidnya nggak boleh sholat lagi. Ya. Begitu juga pada saat puasa, walaupun sudah menjelang buka puasa, tetes darah haidnya bagi batal puasa, dia harus ganti dengan hari yang lain. Juga berdasarkan hadis keterangan Aisyah radhiyallahu anha, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'mar bi qada'is shalah. Ketika kami mengalami haid pada masa Rasulullah SAW, maka kami diperintahkan mengqadha puasa. Jadi kalau misalnya puasa Ramadan, dia pas hari ke 20 puasa, netes darah haidnya, maka batal, dia nggak boleh puasa dan dia harus gantikan di hari setelah Ramadan nanti. Tapi kami tidak diperintahkan mengqadha salat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 321. Jadi tidak perlu dia mengqadha salat yang memang dia sudah berapa hari nggak salat itu. Yang ketiga, tidak boleh memasuki masjid ya, bagi darah haid, orang yang sedang haid dan nifas. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la uhillu al-masjid li haidin wala li junub. Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang sedang haid, termasuk dalamnya nifas juga, dan juga orang yang sedang junub. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 232. Orang junub juga tidak boleh melewati masjid. Di pelatarannya, halamannya mungkin, dalamnya nggak boleh. Yang keempat, membaca Al-Quran berdasarkan hadis. Ya. Yang kata Nabi SAW, la yakra'ul junub walal haidu syai'an minal Qur'an. Orang yang junub dan wanita yang sedang haid tidak boleh membaca suatu pun dari Al-Quran. Ya, hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 131. Kemudian yang kelima, cerai. Tentu di masalah membaca Quran ini masih ada pendapat umumnya tidak boleh membaca ya, karena mereka menyentuh fisik ya, Al-Quran. Tapi masalah zikir pagi petang, ada baca beberapa ayat-ayat hafalan dia, ayat kursi, al-ikhlas, itu insya Allah tidak ada masalah. Atau membaca Al-Quran di aplikasi Al-Quran, karena dianggap bukan mushaf, ada sebagian pendapat yang membolehkan itu. Yang kelima, cerai. Seorang wanita yang sedang haid tidak boleh dicerai, akan tapi dihendaklah ditangguhkan hingga suci dan sebelum digauli. Berdasarkan keterangan dalam suatu riwayat bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceraikan istrinya di saat haid. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan supaya kembali ke istrinya serta menahannya hingga suci. Hadis riwayat Bukhari nomor 5252. Dan artinya nanti batal cerai itu pada saat haid dan akan diceraikan nanti setelah suci, baru dipikirkan kembali, kalau baru diceraikan baru diceraikan. Ini 5 hal yang tidak boleh bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Sekarang kita masuk hal-hal yang dibolehkan. Ya. Adapun hal yang dibolehkan ketika sedang haid ataupun nifas, yang pertama bercumbu, bermesraan, tapi dengan pasangan halal, suami tentunya. Pada bagian tubuh manapun selain vagina. Nah ini banyak orang luput ya, karena orang Yahudi punya tradisi ya, di Madinah di zaman Nabi SAW, mereka kalau istrinya haid disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Jadi sama sekali tidak interaksi lagi sama suaminya, seperti sedang terjadi hal yang luar biasa gitu. Wanita ini kotor, harus jauh semua gitu kan. Dan ini tidak terjadi pada Islam. Karena Nabi SAW pernah ditanya ya oleh seorang sahabat, apa yang kami lakukan kalau istri kami sedang haid? Kalau mereka lagi butuh untuk interaksi biologis, maka kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja. Ya, ciuman, pelukan, segala macam, kecuali bersetubuh. Kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan. Hadis ini diriwayatkan oleh ya, jemaah, maksudnya hampir semua ulama hadis kecuali Imam Bukhari, dan ini lafadznya Imam Muslim nomor 302. Ya. Jadi boleh. Begitu juga Aisyah mengatakan, kami dulu di zaman Nabi SAW kalau sedang haid, kemudian Nabi SAW ingin mencumbuinya, maka kami diperintahkan untuk mengeraskan kain di tempat keluarnya haid, maksudnya kemaluan, lalu beliau pun ya menggauli kami, ya mencari kenikmatan, itu dibolehkan. Yang kedua, boleh zikrullah. Nah ini tadi saya bilang, saya zikir pagi petang, istighfar dan segala macam. Karena tidak ada larangan dari Allah SWT untuk hal tersebut, kata beliau. Yang ketiga, ihram. Ya. Wukuf di Arafah dan sejumlah amalan haji dan umrah yang lainnya. Kecuali tawaf saja.
Jadi orang kalau lagi haid boleh ihram. Ya, boleh wukuf di Arafah, boleh di Muzdalifah, boleh di Mina. Tapi yang satu dilarang adalah tawaf. Di mana hal itu tidak boleh dikerjakan kecuali sudah suci. Ya. Dan mandi berdasarkan hadis Nabi SAW kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil baiti hatta tathuri. Kerjakanlah apa yang harus dikerjakan oleh orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Semua boleh. Hanya saja kamu tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah sampai kau bersuci. Ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 305 dan Muslim 1211. Yang keempat yang boleh adalah makan dan minum berdua dengan suami segala macam. Ya. Ini termasuk romantisan dalam rumah tangga. Jadi walaupun haid nifas tidak boleh luput itu. Tetap harus ada kebersamaan dalam rumah. Berdasarkan penuturan Aisyah, "Ana kuntu ashrabu wa ana haidun fa unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yadha'u fahu ala mawdhi'in fi fayashrab." Suatu ketika aku minum dan saat itu aku sedang haid, lalu aku mengulurkannya kepada Nabi SAW. Dan Aisyah lagi minum, lalu kemudian minuman gelasnya dia berikan kepada Nabi SAW. Ingin berbagi itu. Maka Nabi SAW menempelkan bibirnya di tempat bibirku. Ya, kemudian beliau minum. Dan ini riwayat Imam Muslim nomor 300. Berarti menandakan boleh makan dan minum bersama ya istri. Bahkan romantis, harmonis itu perlu. Di sini bagaimana Nabi SAW gambarkan tentang bolehnya dengan meminum bekas bibirnya Aisyah dan menunjukkan juga bentuk cintanya pada istrinya. Nggak ada lagi jijik antara suami istri, tapi tentu juga harus dijaga kebersihan ya. Yang saya sudah bilang tadi, orang-orang Yahudi di masa Nabi SAW memang mereka suruh pulang istrinya, tidak boleh interaksi. Nanti sudah suci baru boleh kembali ke rumah suami. Yang terakhir adalah hadis juga Abdullah bin Mas'ud tentang bolehnya makan dan minum bersama suami. Seraya berkata, "Sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'anil mu'akalatil haidi faqala wakiluha." Suatu saat aku pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai makan bersama seorang wanita yang sedang haid, maksudnya istri di sini, atau ayah dengan anak perempuannya gitu kan. Maka beliau mengatakan, makanlah makanannya, boleh makan bersama-sama, bahkan boleh makan bekasnya dan seterusnya. Dan ini ya disebutkan oleh Imam Ahmad nomor 21.999 dan Tirmidzi 133. Allahu alam. Ini insya Allah bahasan kita teman-teman sekalian. Semoga bisa diambil pelajaran